وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, wassalam subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyampaikan penjelasan kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rafi Jabari, kepada Ustaz kami persilakan. Ya, Pak Imam. Pak Samsul. Alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, maha pencipta langit dan bumi berserta kedua isinya, dan telah menciptakan waktu subuh untuk kita beribadah, mencari rezeki dan kegiatan awal dari menyosong hari-hari berikutnya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini judulnya Dewi Bulan minta segera diazab oleh Allah. Jadi banyak kisah orang-orang yang minta diazab oleh Allah. Yang populer sekarang itu namanya Dewi Bulan, asal dari Jawa tapi dia sudah berada di Taiwan atau di luar negeri lainnya, sehingga dia berani mengirim video ke Indonesia. Katanya, sudah 20 tahun aku minta diazab sama si Allah. Allah itu tidak mengazab-azab saya. Waktu terjadi COVID, saya sudah batuk-batuk, saya sangka inilah azab yang akan didatangkan. Rupanya enggak, sehat aku sampai sekarang. Dia coba minta diazab oleh Allah. Dia memperolok-olok Allah. Dewi Bulan dia murtad karena menikah dengan orang luar negeri yang non muslim. Jadi dia minta diazab. Nama aslinya Suniti, nama aslinya. Tapi dia pakai di video Dewi Bulan namanya. Nanti dia minta diazab oleh Allah. Kalau saya lihat dari penampilannya sudah mulai diazab itu. Lihat dari wajahnya, dari jiwanya, saya lihat itu jiwanya sakit jiwa. Biasanya orang minta diazab seperti itu karena jiwanya sakit. Sekalipun dia murtad, kalau tak sakit jiwanya, tak sanggup dia berbuat seperti itu. Karena sakit jiwanya atau sakit hatinya kepada keluarganya atau kepada siapa, atau orang-orang Islam, sakit hatinya sehingga muncul seperti itu. Dia sakit jiwa. Nah, orang-orang seperti itu pelan-pelan, perlahan-lahan, lihatlah, ada manusia yang enggak akan mati. Enggak ada. Lihat nanti bagaimana kematian. Kalau untuk di Jakarta kan ada tuh Junaidi Salat namanya. Masih muda, pemain film Sang Pencerah, cerita tentang Muhammadiyah, Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia pemerannya. Karena istrinya orang non-muslim, maka walaupun tak diajak katanya untuk masuk agama non-muslim, dia menjadi non-muslim. Junaidi Salat namanya. Jadi waktu perkenalan di gereja, apa katanya? Nama saya Junaidi Salat karena saya waktu Islam dulu rajin salat. Jadi dia melihat, apa katanya, ditantangnya lah. Saya melihat saya sekarang sedang dipilih oleh Tuhannya yang baru, lalu ditinggalkannya Islam.
Dia tidak takut katanya dengan azab-azab Allah, tidak takut kepada neraka, tidak berharap kepada surganya orang Islam. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi? Ya mudah-mudahan tenang-tenang saja dia, bergembira. Biasanya sholat 5 waktu, tinggal lagi hanya 1 kali dalam 1 minggu. Senang karena dia artis, istrinya juga artis, sama-sama artis. Wah, senang-senanglah hidupnya. Tahu sudah itu semakin lemas hidupnya. Dalam waktu singkat dia meninggal. Nah, tak lama setelah itu. Anehnya waktu dia meninggal itu, waktu asyar dia dikuburkan, suara azan berkumandang sekeliling. Oh, terdengar. Hayya 'alal falah. Ada anak-anak yang azan sebelah sini, ada yang sini, tapi jelas sekali suaranya. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah bagi orang-orang yang menentang agama Allah. Nah, kalau di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu kelompok yang minta diazab oleh Allah. Namanya kelompok Ukhdud. Surat yang ke 95, surat Al-Buruj. Waw di situ waw qasam, bersumpah. Allah bersumpah. Wassama'i, demi langit. Dzatil buruj, yang mempunyai garis-garis edar tersendiri. Nah, wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang banyak di ruang angkasa. Kemudian disebut tentang ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, tentang kelompok orang yang minta diazab kepada Allah, namanya ashabul ukhdud. Ashab itu artinya kelompok atau sekumpulan orang. Ukhdud, tentara yang bersenjata. Ukhdud ini membuat parit, menggali parit. Jadi asal dari Yaman, suku Najran. Dia ingin memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat parit yang dalam, dan di dalamnya itu diberi api. Sehingga ayat berikutnya dikatakan an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna lil mu'minina shuhud wa ma tujuannya itu untuk menyakiti. Wa mana kamu, tidaklah mereka itu ingin menyakiti minhum, di antara saudaranya yang sudah masuk Islam. Jadi setelah perdebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abdul Masih dengan Abdul Alqamah, dua pemimpin dari Yaman, banyaklah yang masuk Islam. Dari perdebatan itu, setelah masuk Islam, marahlah
pemilih-pemilihnya yang ada di kampung itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka diajak masuk Islam? Maka dia ingin menyerang Islam dengan membuat parit-parit di Yaman yang diberi api. Nah, tujuannya untuk menyakiti umat Islam, terutama saudara-saudaranya sendiri di Yaman, suku Najran yang sudah masuk Islam. Jadi satu kisah yang sangat fundamental atau suatu fenomena yang sangat historical, yang sangat berkesan dalam sejarah, bahwa satu-satunya negara yang masuk Islam gara-gara berdebat itu Yaman. 60 orang datang mendebat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berkirim surat kepada dia, kepada pastor-pastor yang ada di Yaman. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana nabiyyun min Arabiyah min Allah. Dapat wahyu dari Allah. Lalu diterangkanlah ayat-ayat Al-Quran yang bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Di bawahnya ada cap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, ada cap khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Terkejutlah itu bishop atau pemimpin pendeta-pendeta di Yaman. Kan Nabi Isa itu adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudah dia. Kok ada Muhammad mengaku sebagai nabi? Jangan-jangan nabi palsu ini. Untuk mengetahui dia nabi palsu atau tidak, kita tes dulu. Jadi ini mau dites lah. Nah, di bawahnya kawan-kawannya yang banyak. Nyatanya setelah di dalam perdebatan itu mereka kalah. Ada 2 orang, Abdul Masih yang tidak mau. Kamu ini pembohong, pendusta. Mau nggak bersumpah? Kata Rasulullah. Kalau kamu mau jujur, mau nggak bersumpah? Yang 2 orang ini akhirnya bersumpah. Nah, bawa saudara-saudara kamu berdiri di sini, saya dengan sahabat-sahabat saya berdiri di sini bersumpah. Kalau kamu berbohong, kamu akan dikutuk oleh Allah dalam perjalanan ke Yaman, kau akan mati. Tapi kalau kau jujur, kau lurus, engkau akan selamat. Jangan berbohong. Mau dia. Akhirnya dalam perjalanan itu ya kawannya yang berapa lagi 58 orang yang selamat, dia sakit dan meninggal akibat dari sumpah seperti yang dilakukan oleh Gus Nur. Sumpah apa namanya itu? Bukan aja. Itu dia mubahalah, tadi lupa saya. Mubahalah kurang atas ya. Kena mubahalah itu. Nah, jadi tinggal sedikit lagi yang selamat. Itulah yang membawa saudara-saudaranya yang di kampung itu mau memerangi saudaranya, termasuk memerangi Nabi Muhammad SAW, membuat satu parit diberi api. Nama kelompok tentaranya disebut dengan Ashabul Ukhdud An-Nari Dhatil Waqud wa hum ala ma